Nur Ahmad, salah seorang santri korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Ghazini Sidoarjo, Jawa Timur, berhasil diselamatkan dengan cara diamputasi dari reruntuhan bangunan. Dokter spesialis ortopedi Larona Hidravianto terlibat dalam operasi penyelamatan tersebut yang sangat dramatis. Yeah, thank you. Okay. Ayo Filan, lancar. Mas boleh bantu tekan aja nggak apa-apa? Oke, siap. Di balik proses evakuasi korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Ghazini Sidoarjo, Jawa Timur, terdapat kisah dramatis nan heroik penyelamatan nyawa korban. Tim dokter RSUD Notopuro Sidoarjo turun ke lokasi setelah mendapatkan kabar ada korban yang nyawanya jadi taruhan karena bagian tubuh tertimpa beton bangunan. Dengan celah sempit dan keterbatasan peralatan, tim dokter berusaha menenangkan santri dalam kondisi sadar pada 3 Oktober 2025. Kemudian kondisi korban yang merintih kesakitan dan sudah lemas dibantu bius agar tidak merasakan sakit saat operasi amputasi berlangsung. Operasi berlangsung selama 20 menit dan tubuh korban berhasil dievakuasi keluar reruntuhan hingga dibawa ke rumah sakit. Kemudian waktu itu saya bersama waktu itu ada kunjungan dari dinas kesehatan di situ, kita sudah pasang infus di tempat. Sambil saya melihat lengan yang terjepit tersebut. Saya lihat itu, saya raba, saya pegang, itu memang terjepitnya itu batasnya di siku, pasti di bagian siku. Nah, waktu itu memang saya setuju memang bahwa ini memang satu jalan memang harus kita lakukan amputasi gitu ya, supaya pasien bisa ditarik keluar. Kini kondisi korban atas nama Nur Ahmad telah membaik dan masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Seperti apa cerita sang dokter mengambil keputusan cepat dan tepat dalam keadaan genting karena nyawa juga dipertaruhkan. Tim TV One mengabarkan. Saat ini sudah bergabung bersama kami Dr. Larona Hidravianto yang merupakan spesialis ortopedi dan juga traumatologi dari Rumah Sakit Umum Daerah RT Sidoarjo. Dokter, bisa diceritakan ketika Anda mendapatkan tugas dihubungi untuk langsung datang ke lokasi kejadian melakukan operasi dengan waktu yang cepat tapi juga tepat amputasi terhadap santri korban reruntuhan, dokter? Ya, terima kasih Mas Andrew. Ya, jadi waktu itu saya ingat sekali Senin ya, gitu ya, Senin habis maghrib itu, kebetulan saya waktu itu operasi di RSUD Notopuro sampai larut begitu ya. Terus kemudian waktu itu kebetulan saya mendapat awalnya juga melihat kabar bahwa dari tim dari IGD bahwa ada berita rubuhnya atau ambruknya Pondok Al-Ghazini itu. Saya sempat mampir ke IGD, waktu itu sudah ada sekitar 15 atau 17 pasien yang sudah masuk ke IGD. Namun waktu itu hanya ada 2 pasien atau 2 korban yang kira-kira memerlukan tindakan ortopedik, tapi relatif tindakannya yang ringan begitu. Sehingga saya pikir karena sudah relatif aman ya di IGD, saya sempat meninggalkan rumah sakit. Terus kemudian di sekitar jam 7:11, saya ingat sekali direktur saya, Dr. Ato Irawan, itu menelpon. Mungkin nanti waktu itu Dr. Ato memberitahu bahwa beliaunya sedang berada di lokasi bersama Bapak Bupati, Ibu Kadinkes, Basarnas, dan tim penolong yang lain. Itu ada di situ dan kemudian ada info bahwa ada satu korban hidup yang dalam posisi berada di bawah reruntuhan yang kemungkinan memerlukan tindakan amputasi di tempat karena tidak bisa dikeluarkan atau tidak bisa ditarik keluar, tidak bisa dievakuasi gitu. Sehingga meminta saya untuk datang. Oke, setelah itu mendengar itu, saya sudah langsung balik kanan, sudah langsung cepat ke tempat kejadian. Saya langsung lari ke tempat, saya waktu itu ditemuin atau ditemani sama Ibu Kadinkes untuk dituntun ke tempat bangunan yang roboh yang ada korban Nur Ahmad tersebut. Dan waktu itu saya langsung masuk merayap di bawah.
menuju ke tempat lokasi titik Nur Ahmad ini. Saya waktu itu ditemani satu orang perawat rescue dari IGD RSUD Malioboro dan satu orang dari Basarnas. Saya masuk sampai ke dalam, sampai ke tempat Nur Ahmad, terus kemudian saya melakukan evaluasi awal ya, saya melakukan asesmen awal bagaimana kondisi umum si korban ini ya. Jadi saya waktu itu sempat saya pastikan kesadarannya bagaimana. Di Nur Ahmad ini sadar, mata terbuka. Sempat saya panggil, cuma jawabannya hanya iya, aduh, tapi dengan suara yang pelan sekali. Terus kemudian kaki bisa bergerak, terus walaupun lemah ya. Terus kemudian tangan yang kiri, tangan yang kanan itu juga ada gerakan. Problem utamanya memang di lengan yang kiri. Jadi yang saya coba mendekat, sama saya cek juga nadi di lehernya itu masih ada detak nadi, tapi walaupun memang lemah ya. Terus kemudian juga nadi di tangan kanannya juga lemah. Setelah itu saya terus lebih dekat lagi ke area yang di lengan kiri. Saya cek, saya raba, saya ingin tahu ini batasnya sampai mana ini kira-kira kegencetnya. Jadi memang posisi waktu itu kegencet beton itu persis di daerah siku ya, bawahnya siku sedikit begitu. Itu benar-benar rata dengan lantai, jadi benar-benar habis, tidak ada space untuk tangan itu bisa ditarik begitu. Oleh karena itu, kemudian saya berpikir bahwa ya memang ini memang harus dapat amputasi ya, dengan pertimbangan keadaan shock, kemudian pergerakan darah, terus kemudian juga kita juga tidak tahu sampai kapan kira-kira kita bisa mengangkat ini, sehingga ya kita khawatirkan nanti kondisinya akan semakin memburuk dan ancamannya nyawa korban. Saya putuskan untuk ya ini harus diamputasi, begitu. Waktu itu juga sempat ada dari beberapa orang yang menawarkan saya untuk udah dok langsung diamputasi saja dengan alat seadanya ya, dengan pisau begitu ya. Tapi waktu itu saya menolak karena saya berpikir nanti ini akan malah memperburuk keadaan. Karena waktu itu saya juga tidak ada tourniquet yang proper begitu ya untuk menghentikan pendarahan. Jadi saya hanya membawa elastic bandage, memasang elastic bandage yang tidak tahu rapat. Kemudian juga dengan pisau yang tidak tajam dan segitu malah kita akan nanti malah kesulitan. Nah, saya beri waktu dulu, saya minta waktu untuk saya mundur dulu. Saya keluar untuk saya meminta bantuan. Jadi waktu itu saya menelpon senior anestesi yang ada di RSUD Malioboro untuk membackup tindakan dan minta dikirim dokter anestesi, perawat, dan alat-alat pembedahan yang lebih lengkap. Saya waktu itu juga menghubungi kepala kamar operasi untuk disiapkan peralatan atau instrumen medis untuk pembedahan amputasi. Oke, setelah itu sekitar mungkin 30-an menit atau 35 menit kemudian tim datang dengan bawa peralatan yang lebih lengkap. Jadi waktu itu tim sudah membawa oksigen, membawa alat-alat pembedahan, membawa obat-obatan yang lebih memadai itu ya. Jadi waktu itu yang datang ada Dr. Faruk anestesi, terus kemudian Dr. Aron, spesialis ortopedi yang datang Sidoarjo, sama 4 perawat. Setelah tim datang dengan peralatan yang lebih baik, kemudian kita mencoba masuk lagi. Jadi waktu itu sempat saya juga agak sedikit berargumen dan berdiskusi juga dengan tim penolong yang lain, karena waktu itu tempat akan dicoba lagi di katrol lagi gitu, di check up lagi, didongkrak lagi gitu. Tapi saya tidak yakin akan tingkat keberhasilannya. Dengan ini pertaruhannya kalau itu nanti diangkat, tapi kemudian tim medis ada di bawah, itu akan beresiko nanti malah kita akan kerobohan. Makanya saya minta ya udah tidak usah dilakukan percobaan untuk mengangkat lagi, tapi ya udah kita masuk aja begitu, untuk melakukan amputasi. Ya, akhirnya kita masuk lagi bertiga, ya jadi saya, Dr. Aron dan Dr. Faruk anestesi. Kita masuk bertiga, Dr. Aron memang yang paling depan, jadi dia mengambil posisi yang paling dekat dengan korban, yang paling dekat dengan lengan tersebut. Kemudian di sampingnya Dr. Faruk, dan di belakang Dr. Aron saya. Terus saya membantu mengangkat tindakan amputasi tersebut. Nah, setelah itu kita lakukan sekitar 15 menit sampai 20 menitan gitu. Akhirnya berhasil dilepas dan kemudian pasien-pasien kita keluarkan. Kira-kira begitu, Mas Andrew. Dokter Larona, setelah diamputasi kami yakin ini keputusan yang harus diambil sesegera mungkin karena taruhannya nyawa di lokasi. Tapi setelah proses amputasi berlangsung,
dan saat ini kondisi pasien berangsur sadar. Apakah trauma berat itu masih dirasakan? Apakah ada mungkin kekecewaan dari pasien tersebut, Dr. Larona? Iya, iya. Jadi ini hal yang patut kita syukuri juga bahwa ternyata pasien Nur Rahmat ini saya salut, dia mempunyai mental yang baik ya. Jadi punya mental yang bagus dan juga mungkin juga spiritual yang baik ya gitu. Sehingga memang ya di awal dia sempat agak termenung begitu. Tapi dari hari ke hari saya lakukan evaluasi, visit dan sebagainya semakin baik. Bahkan hari ini tadi dia sudah bisa tertawa gitu. Terakhir tadi sebelum kita live saya sempat ke pasien Nur Rahmat ini. Saya merawat lukanya. Lukanya baik, anaknya sudah bisa jalan, bahkan sudah bisa ke kamar mandi. Gitu. Jadinya juga sudah baik. Hampir tidak terasa. Kondisi mental, spiritual, alhamdulillah sudah nerimo gitu ya, dokter ya. Tapi seperti ini dok, apakah ada secara kalkulasi resiko kesulitan yang dihadapi karena kalau salah sendiri mengambil tindakan, nyawa bisa melayang? Ya, jadi memang tindakan kemarin itu ya, mutasi di tempat dalam posisi Pak Runta itu memang sangat menantang ya. Jadi pertama tantangannya adalah keselamatan penolong ya. Padahal kalau di ilmu emergency care itu memang kan keselamatan penolong itu juga harus menjadi prioritas utama gitu ya. Tapi memang kita susah ya. Kita berada pada posisi di reruntuhan yang akses sempit itu di bawah, dan ini reruntuhan yang tertutup. Sehingga ada resiko sewaktu-waktu kita yang akan keruntuhan. Itu yang pertama tantangan. Yang kedua, lokasinya yang sempit. Sehingga kita untuk melakukan tindakan pembedahan itu memang sulit untuk melakukan manuvernya, itu terbatas. Itu tantangannya. Terus yang ketiga, pasien ini sudah dalam keadaan shock. Sehingga tantangan adalah bagaimana kita bisa melakukan tindakan yang cepat dan tepat. Jadi kita melakukan prinsip quick in, quick out gitu ya, istilahnya kalau di dunia bedah itu. Jadi kita cepat masuk, cepat keluar. Jadi harus memilih teknik yang paling cepat. Paling cepat tapi paling aman untuk pasien. Baik. Itu kira-kira. Terima kasih banyak Dr. Larona Hidravianto, spesialis ortopedi dan traumatologi dari RSUD RT Sidoarjo, sudah bergabung di Kabar Petang. Kami apresiasi perjuangan Anda dok, atas pengabdian Anda sebagai dokter yang luar biasa, sudah bisa menyelamatkan santri dari Ponpes Al-Hos ini. Terima kasih banyak dokter.